Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh FKPT Sulawesi Tenggara di Hotel Wonua Monapa, Sulawesi Tenggara. Karena situasi saat sekarang ini masih pandemi corona, maka panitia menyiapkan berbagai macam perlengkapan seperti hand sanitizer, masker, dan lain-lain sebagainya. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan demi kepentingan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Workshop internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Sulawesi Tenggara, Hotel Wonua Monapa, Konawe Selatan, 10 September 2020 dimulai. Selanjutnya mari kita mendengarkan laporan Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada yang terhormat Dr. Antalia yang dimuliakan ini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nahmaduhu wa ikram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan yang kita tahu begitu pada acara beliau. Internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah. Sebenarnya bukan hanya di sekolah. BNPT akan menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam seluruh elemen masyarakat. Hanya kebetulan hari ini bahwa FKPT Sulawesi Tenggara kegiatan yang sekarang kita sesuai dengan agenda tahunan bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah internalisasi nilai-nilai agama yang lokusnya adalah sekolah dan penggeraknya adalah para bapak dan ibu. Nah, internalisasi nilai-nilai agama sekarang ini tantangannya cukup luas, cukup berat. Kenapa? Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hampir semua persoalan-persoalan yang terkait dengan agama itu pro kontra. Persoalan guru pro kontra, persoalan mubalik pro kontra, dan seterusnya. Menyikapi persoalan-persoalan yang pro kontra dalam internalisasi agama, inilah yang harus kita urut kepada tata cara ini dengan melakukan moderasi. Dan ini juga memang kenapa? Kalau kita berbicara konteks agama, dalam pengamalan agama, ada yang bisa dimoderasi, ada yang tidak bisa. Sekarang dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada kegiatan yang kita lakukan dengan virtual, tapi ada nilai-nilai amalan, nilai-nilai agama tidak ada yang virtual. Nah, itulah sehingga ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kita semua, terutama guru, bapak ibu guru, akan memberikan kepada anak-anak kita sebagai generasi harus diajak bagaimana moderasi beragama. Karena kalau tidak ini sungguh susah. Kenapa? Kita menemukan golongan-golongan masyarakat yang begitu-begitu tidak peduli, semua boleh, apa saja. Di satu sisi kita akan menemukan satu tantangannya yang tidak ada yang boleh. Ini beda, ini haram. Itu ada juga yang begitu. Sekarang
Apa tujuannya moderasi? Kalau dalam istilahnya adalah khairul umuri awsatuha. Mari kita mengambil cara-cara atau jalan-jalan yang benar. Nah, kami dari FKPP bahwa kegiatan yang kami lakukan karena terkait dengan COVID-19 itu ada kegiatan yang sudah tidak sempat kita lakukan. Sehingga untuk kegiatan seremoni ini baru dua yang kita lakukan itu kemarin pemuda ya di Gorawe, hari ini adalah dan agama yang sudah lewat itu terus karena itu ganas-ganasnya COVID-19. Sekarang kita lakukan ini, tetapi tolong pada seluruh peserta tetap kita akan melakukan ini dengan protokol kesehatan. Hanya tadi di tes suhu. Hanya tadi saya bilang kali ada 37, mesti tidak kita ternyata karena pengaruh matahari. Nah, karena tes di luar itu dari matahari sampai 37 ini ternyata itu hanya karena pengaruh matahari. Nah, kepada Bapak KKB untuk acara ini dengan hormat minta kesediaan beliau untuk memberikan arahan sekaligus untuk membuka acara kita pada hari internalisasi nilai agama dan budaya di sekolah dalam menunjukkan moderasi beragama. Atas nama pengurus FKPP Provinsi Sulawesi Tenggara, tentu ucapkan apresiasi perhatian serta terima kasih yang setinggi-tingginya atas potensi perhatian Bapak Ibu Guru untuk menghadiri kegiatan ini dan menjadi peserta. Tetapi saya minta bukan hanya sekedar menjadi peserta sebentar setelah penutupan itu selesai. Justru ini adalah awal untuk kita mengubah tugas. Bagaimana kita menjadi hukum menjadi uswatun hasanah terutama di tengah-tengah murid siswa kita agar kita menjadi penenang di tengah-tengah masyarakat. Dan kita untuk membentukkan persoalan-persoalan karena itu tujuan BNPT untuk selalu menciptakan kedamaian dan ketentraman di atas negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Mari kita berhadapan dengan teman-teman yang agak radikal untuk kita saling curhat, tidak usah saling menyerang, tetapi memang tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita ajak begini caranya bermoderasi. Saya kira ini yang saya sampaikan dan dari kepada Bapak KKB untuk memberikan penarahan dan membuka acara. Allahumma fikir aqwal thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita mengikuti dengan sesama sambutan dan arahan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang sekaligus akan membuka acara kita pada pagi hari ini secara resmi. Kepada Bapak Faisal Mukhtar SPD MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang ucapkan? Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kalau kita tetap, bukan tetap beragama. Baik. Pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati para narasumber, ada Pak Sekjen, Pak Sekjen SA, MM dan Ketua Kehidupan. Yang saya hormati Ketua FKPP atau Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris Provinsi Sumatera. Beliau ini bukan cuma kepala FKPP, tapi juga kepala divisi pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu juga Ketua Majelis Ulama Indonesia. Banyak sekali. Mengawali sambutan saya sekaligus paparan materi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan inayahnya maka pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini
dalam rangka mengikuti kegiatan workshop internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama. Kemudian setelah Februari ini tepat moderasi dan sekolah. Nah, saya menganggap bahwa kegiatan ini penting yang diselenggarakan oleh FKPT Provinsi Sumatera, dan saya memandang kegiatan ini merupakan pendidikan deradikalisasi. Ya, dan ini perlu menjadi perhatian kita semua. Saya kenapa ini penting? Karena saya melihat ada upaya sekelompok orang yang ingin membenturkan Pancasila dan agama. Jadi juga ada yang ingin membenturkan. Yang namanya Pancasila itu kan sudah agama. Nilai dan buktinya itu sudah agamis dan religius. Kenapa harus dibenturkan dengan agama? Kalau orang mau sengaja membenturkan Pancasila dengan agama, itu sama saja dengan kita mau membenturkan Pancasila dengan Pancasila, mau membenturkan agama dengan agama. Nah, saya kira kelompok ini yang sering saya katakan pemahamannya aneh-aneh. Dia tidak tuntas, pemahaman keagamaannya tidak tuntas, pemahaman wawasan, pemahaman komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaannya tidak tuntas. Yang saya sering sebut aliran aneh-aneh. Ya, saya tidak mau sebut satu-satu, terlalu banyak misalnya. Ya, aliran aneh-aneh. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia ini negara beragam. Untung saja Indonesia ini punya Pancasila. Makanya ketika saya menjadi kemistri dalam moderasi beragama di salah satu perguruan tinggi, saya ditanya, mengapa sampai Suriah hancur, kemudian Irak hancur, Bangladesh, Uni Soviet hancur, begitu. Indonesia yang begitu banyak suku tidak hancur. Saya jawab, karena memang di Suriah tidak ada Pancasila, tidak ada pagar keberagaman. Di Bangladesh begitu juga, tidak ada Pancasila, tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, makanya hancur. Kalau mau Indonesia ekspor Pancasila ke sana, biar aman. Makanya bangsa kita harus bersyukur punya pagar keberagaman. Karena itu ya, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Makanya kalau kita mau bicara partai silakan, mau bicara filsafat silakan, GPAI silakan, perbedaan mazhab silakan. Tapi kalau sudah bicara Indonesia, kita harus satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Wabah luar biasa Indonesia. Nah, oleh karena itu maka harapan saya semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat, memberikan keberkahan dan kemaslahatan bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Semoga kita semua tetap sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Tidak ada kata lain kalau kita berhadapan dengan COVID-19 kecuali kita harus produktif, kita harus beradaptasi dan berdamai dengan pandemi COVID-19. Saya kira ini kita sudah berdamai sampai pakai masker berlapis di sini. Kemudian sampai itu kan kita sudah beradaptasi dan kita sudah berdamai. Nah, budaya ini yang kita harus bangun, karena kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir dalam kunjungan kita tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada BNPT kemudian FKPT atas terselenggaranya kegiatan ini. Di sini saya perlu sampaikan kepada kita semua, ini penting karena
ini ikhtiar untuk membangun pendidikan begitu, kemudian melalui moderasi beragama. Saya kembali ke konteks, ke konten moderasi. Moderasi itu apa sih? Makhluk apa? Muncul moderasi. Sebetulnya sudah lama moderasi. Kalau saya sampaikan kearifan lokal orang Sunda, itu sudah moderasi. Moderasi beragama. Jadi ya, kita sampai di Buton, dapat adat Buton, itu sudah moderasi. Sampai di Buton, Toraki, begitu juga. Itu sudah moderasi. Jadi moderasi itu gini. Moderasi itu apa? Gimana ya? Kita mengakui secara absolut keyakinan agama kita. Dan kita memberikan ruang kepada orang lain untuk meyakini agama. Itu moderasi. Kita di tengah-tengahnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi pelopor entah moderasi beragama untuk anak didik kita, entah perdamaian untuk lingkungan kita semua agar terwujud provinsi Sumatera yang aman, rukun, damai, maju, dan bermartabat. Saya kira mungkin itu. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama dengan tagline moderasi dan sekolah yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris FKPT Provinsi Sumatera. Saya menyatakan dimikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.